Halo pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Ask Your Doctor, sebuah program talk show yang membahas pertanyaan seputar kesehatan, mengulas sebuah penyakit, gejala dan penyebab, hingga penanganannya seperti apa langsung kepada sang dokter. Inilah Ask Your Doctor. Banyak cara orang untuk menyukai rokok, namun sekali mencoba pasti akan ketergantungan. Segera hentikan kebiasaan buruk yang merugikan badan sendiri pemirsa. Memang susah untuk memulai hidup sehat dimulai dari berhenti merokok. Namun banyak manfaat yang akan dirasakan dan mengurangi merokok selama 20 menit yang membuat jantung kembali normal dan meminimalkan serangan jantung loh. Tapi sebelumnya kita coba tanyakan dulu yuk ke masyarakat tentang masalah ini. Kira-kira bagaimana ya pendapat masyarakat tentang masalah ini? Dan seperti apa cara mereka untuk menjaga kesehatannya? So, check this out. SMP. Sejak SMA. Awalnya kayak dulu. Coba-coba pertamanya, terus gak lama kecanduan. Ya, Mbak, saya udah dijanji dengan dokter Bella. Dokternya ada? Ya. Oke, kasih. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi nih bersama saya Ginika Francisca, tentunya hanya di Ask Your Doctor. Sebatang rokok mengandung lebih dari 4.000 zat yang berbahaya untuk kesehatan kita. Wah, cukup berbahaya ya. Dan juga fenomena merokok sekarang ini sudah mulai merebak bahkan hingga ke anak muda. Pastinya cukup berbahaya dan juga menakutkan terutama bagi orang tua. Ingin tahu seperti apa bahayanya dan bagaimana cara mengatasi kecanduan merokok ini? Jangan kemana-mana, tetap di Ask Your Doctor. Pertanyaan seputar kesehatan, tanyakan langsung pada dokter, karena hanya di Ask Your Doctor kita akan temukan jawabannya. Dan selama 30 menit ke depan, Ask Your Doctor siap melayani pertanyaan pemirsa di rumah, only on MSC Health Beauty. Gimana, Mbak? Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahaya merokok, sekarang Ginika lagi ditemani oleh Dokter Bella. Halo dokter, apa kabar? Halo, Mbak Ika. Iya, dokter, sekarang kita mau sedikit cerita-cerita ya mengenai bahaya merokok ini, karena kan apalagi di Jakarta ya dok ya, dan juga usia-usia yang muda pun sekarang udah mulai mencoba yang namanya rokok. Ya aku sih turut prihatin ya, karena teman-temanku juga banyak juga yang merokok ya. Dan jadi sebenarnya bahaya merokok itu apa aja sih dok? Bahaya merokok itu banyak banget ya Mbak Ika, karena dia bukan hanya bahaya untuk kesehatan aja, tapi non kesehatan juga banyak. Kalau dari segi kesehatan kita tahu bahwa dalam rokok itu banyak zat-zat kimia dan zat-zat beracun yang tergandung di dalamnya. Total tuh bisa ada 7.000 kalau dihitung-hitung zat kimia di dalamnya, dan yang terbukti berbahaya itu ada 200-an. Dan yang terbukti bisa menimbulkan penyakit itu ada sekitar 60-an. Dan di dalamnya itu macam-macam, ada zat namanya metana, pernah dengar, toluen, asam asetat, kemudian karbon monoksida, dan itu semua sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Dan kalau berdasarkan statistik ya, satu buah rokok itu bisa mengurangi umur kita 11 menit, Mbak. Wah serius dok? Iya, makanya bahaya banget. Kalau sehari aja ngisep rokoknya 5 kali aja udah berapa tuh ya umur kita berkurangnya ya? Hitung sendiri tuh. Lalu dok, Ginika juga penasaran, kebanyakan orang ngerokok ini penyebabnya kenapa sih? Kok mulai banyak banget gitu ya yang ngerokok gitu? Nah itu sebenarnya nggak heran ya Mbak, soalnya akhir-akhir ini banyak banget nih iklan-iklan di televisi, di banyaklah di sekolah-sekolah juga, bahkan warung-warung deket sekolah-sekolah sekarang udah banyak kan yang menjual rokok. Jadi nggak heran anak-anak kecil dari mulai SD, SMP, SMA mereka melihat bahwa wah rokok itu trendy loh, wah rokok itu keren, lagi hits gitu ya, lagi hits. Dan kemudian juga dari pergaulan juga ya Mbak, karena teman-teman mereka dan juga keluarga mereka, ayah mereka gitu kan merokok. Jadi mereka selalu dilingkupi oleh orang-orang yang merokok. Jadi itu seolah menjadi sesuatu yang biasa dan sesuatu yang keren gitu. Otomatis mereka akan mulai merokok. Gitu. Jadi hal yang mempengaruhi seseorang untuk merokok itu juga karena faktor internal bisa, eksternal juga bisa gitu ya dok ya? Iya benar. Lalu resiko bagi yang ngerokok nih dok, walaupun usianya muda ataupun dewasa itu apa? Oke, kalau resiko dalam hal kesehatan di sini kita ada jangka panjang dan juga jangka pendek ya. Kalau jangka pendek itu biasanya kita udah mulai bisa merasakan efeknya
seminggu atau 2 minggu setelah atau sebulan setelah merokok, misalnya nafas pendek kayak gitu. Lari tadinya bisa 1 kilo, kok sekarang belum nyampe 1 kilo udah ngos-ngosan ya. Gitu. Itu biasanya ya sebulan 2 bulan udah mulai terasa tuh Mbak kalau misalnya seperti itu. Terus abis itu bau jelas lah ya, bau iya, rokok. bau khas orang rokok lah. Kemudian sering batuk-batuk seperti itu karena kapasitas paru-paru kita mulai berkurang tuh dengan merokok seperti itu. Kemudian kalau jangka panjangnya wah itu lebih banyak lagi. Oke, lalu resiko bahayanya ngerokok ini dok, bagi perempuan ataupun laki-laki apakah sama aja atau ada bedanya sih? Sebenarnya beda ya Mbak ya. Beda ya? Karena secara biologis tubuh kita itu kan berbeda laki-laki dan perempuan. Mungkin sekarang itu yang menjadi concern atau perhatian adalah makin banyak nih perempuan memang yang makin banyak yang merokok dan nyatanya juga untuk industri rokok sekarang mulai menargetkan perempuan gitu dengan berbagai macam merek yang light dan low tar dan segala macam. Nah, tetapi sebenarnya itu sama aja ya bahayanya. Dan untuk perempuan karena dia organnya itu berbeda, misalnya dia memiliki rahim ya, dia memiliki rahim, itu bisa ada kanker rahim, kanker serviks atau leher rahim, kita sering dengar. Nah, itu bisa juga disebabkan oleh rokok karena dalam rokok itu ada zat-zat mengandung zat kanker gitu. Dan kemudian juga untuk ibu yang hamil, jelas itu bahaya untuk bayinya nanti bisa lahirnya rendah atau prematur. Kemudian juga bagi ibu-ibu atau perempuan yang menggunakan KB atau alat kontrasepsi, itu mereka akan memiliki resiko untuk memiliki penyakit jantung yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Ya, jadi untuk kejadian di masyarakat sebenarnya sudah cukup menyedihkan ya untuk merokok ini, karena faktanya dari populasi masyarakat Indonesia, rokok itu sudah menjadi pengeluaran yang rutin sekali bagi mereka, bahkan untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi pengeluaran rokok itu adalah pengeluaran terbanyak kedua setelah beras. Bahkan untuk mereka yang kalangan menengah ke bawah, berarti kan sudah sebegitu kecanduannya mereka terhadap rokok, karena bahkan mereka bisa sampai menyaingin beras loh ya. Di bawahnya masih di bawah beras. Ya masih di bawah, tapi kan bisa jadi gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya gitu masih di atasnya ayam, lauk pauk dan juga pendidikan yang mungkin yang pasti lebih penting gitu sih. Dan kemudian juga ada satu kejadian di mana saya waktu itu pernah bertemu dengan pasien di mana kakinya waktu itu kebetulan lagi di daerah ya, di daerah, terus saya dipanggil ke rumah pasien dan tiba-tiba kelihatan tuh kakinya busuk gitu, benar-benar hitam dan jarinya sudah sampai putus seperti itu Mbak. Itu serem banget. Nah, dan saya lihat-lihat dan kemudian saya wawancara, saya gali-gali lagi dari pasien tersebut, ternyata kebiasaan merokoknya itu memang luar biasa. Parah banget ya. Udah jangka panjang, udah dari kecil dia merokok dan saya tahu sekali bahwa itu adalah akibat dari merokok tersebut gitu. Serem banget, sampai merinding dokter. Nah, kalau seperti kan udah terlanjur terjadi Iya. Jadi apa boleh buat, mau berhenti merokok saat itu pun tidak menghentikan penyakit yang terjadi saat itu. Iya sih, bahkan bisa sampai kayak gitu ya. Kalau udah kayak gitu harus diamputasi ya dok ya? Iya benar banget. Wah, tuh ya pemirsa, udah dengar kan ya dokter Bella itu sampai seremnya itu sampai sebegitunya loh. Bahkan kakinya item-item, terus sudah busuk, harus diamputasi. Nggak mau kan kayak gitu, makanya hindari sedini mungkin yang namanya merokok ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, sebentar lagi Unika akan membuka sesi pertanyaan lewat akun Twitter kita yaitu @mschealthbeauty. Siapa tahu pertanyaan pemirsa bisa Unika ajukan ke dokter Bella. Jangan kemana-mana, tetap di Asia Dokter. Kembali lagi di Asia Dokter dan masih ditemani oleh Dokter Bella. Halo dok, masih semangat ya dok ya? Masih dong. Masih, lanjut ya dok ya. Nah dok, pengetahuan wajib apa sih yang harus dihimbau kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang rokok? Oke. Pertama yang harus diketahui adalah bahwa semua harus tahu bahwa rokok itu bersifat adiktif ya, atau bisa menimbulkan ketagihan. Sama layaknya seperti yang kita sering sebut narkoba dan sebagainya. Jadi sama aja bisa menimbulkan adiksi seperti itu gitu. Dan yang kedua adalah bahwa berhenti merokok itu bisa loh gitu. Asalkan motivasi kita itu cukup kuat gitu. Dan yang perlu diketahui lagi bahwa rokok itu berbahaya dan dia merupakan pintu gerbang untuk menuju
habit kita atau kebiasaan kita yang lebih buruk lagi, seperti misalnya mengonsumsi narkoba. Seperti biasanya memang orang-orang yang merokok lebih mudah tuh terpengaruh untuk mengonsumsi narkoba. Gitu. Waduh, gimana nih ya, teman-teman dekat saya juga ada sih yang ngerokok gitu dan emang cukup lama gitu ngerokoknya mereka. Nah, ya itu perlu hati-hati karena kan pergaulan mereka seperti itu ya. Iya betul. Lalu Dok, mengapa sih orang-orang ini ketergantungan merokok? Kan Yunike ngeliat juga yang sekali coba ngerokok nih bakal terus-terusan nih ngerokok, katanya sekali tapi ya keterusan, gimana nih Dok? Iya, soalnya nggak heran Mbak, di dalam itu kan tadi seperti saya bilang ada yang namanya kandungan itu nikotin ya. Nah, nikotin ini adalah kunci zat dari rokok tersebut yang bisa menimbulkan ketagihan. Karena ketika nikotin dia masuk ke dalam tubuh kita, dia kan dibawa ke darah nih, dia masuk ke dalam otak. Di dalam otak itu ada yang namanya reseptor atau untuk tempat untuk menyambungnya antara nikotin dengan otak kita, sel otak kita, dan dengan sampainya nikotin ke sel otak kita, maka sel otak kita akan mengeluarkan yang namanya dopamin. Gitu. Sering dengar kayak doping seperti itu. Nah, efek dopamin ini dia akan menimbulkan yang namanya reward di dalam otak kita, sehingga ada rasa enak, ada rasa lebih bersemangat seperti itu dengan adanya keluarnya dopamin itu di dalam darah kita, di otak itu, gitu. Nah, apabila kita tidak merokok, maka kadar dari dopamin itu dia akan turun tuh, lama-kelamaan turun sampai 4 jam kemudian ada yang namanya craving, atau dimana tubuh kita menginginkan lagi untuk merokok, seperti itu, karena udah mulai turun tuh kadar nikotin dan juga dopaminnya udah mulai turun. Jadi tubuh kita secara nggak sadar kayak aduh pengen lagi deh ngerokok, makanya gitu. keterusan ngerokok gitu Dan ya. semakin sering kita merokok atau semakin berat kita tingkat adiksi kita terhadap nikotin ini, maka efek craving itu kan bisa lebih cepat gitu. Oke, lalu Dok, ini kan juga penasaran, kan tadi dokter sudah bilang kalau withdrawal effect itu cuma sebulan dan bisa setelah itu udah berhenti ngerokok nih. Langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk bisa berhenti ngerokok itu seperti apa aja? Oke, untuk berhenti merokok yang penting pertama adalah kita harus motivasi dulu tuh. Karena motivasi itu adalah unsur yang paling penting ya untuk berhenti merokok. Betul. Dan motivasi itu kalau bisa sih datang dari diri sendiri, jangan karena dipaksa sama pacar. Oh, misalnya lagi mau deketin gitu, nggak boleh gitu ya? Banget, kayak gitu. Atau karena dipaksa sama suami atau sama istri atau sama orang tua. Nah, kayak gitu jangan, harus dari diri sendiri gitu. Dan yang kedua, kita harus rencanakan secara matang, kayak gitu. Dan perencanaan matang adalah yang pertama adalah tentukan kapan kita mau berhenti merokok. Tentukan tanggalnya, kayak gitu. Kayak ada set goals-nya gitu ya? Aku harus berhenti merokok tanggal segini. Tapi tidak disarankan itu untuk nge-set goalnya terlalu lama ya. Jangan tahun depan saya mau berhenti merokok, itu nggak akan jalan. Terlalu lama ya? Benar, paling nggak 2 minggu lah, 2 minggu ke depan. 2 minggu bisa ya? Iya, 2 minggu ke depan. Okay. Saya pokoknya saya intinya tidak akan merokok misalnya 2 minggu kemudian, seperti itu. Kita harus set goalnya supaya jelas. Terus yang kedua, ceritakan, beritahu orang lain tentang rencana kita ini. Orang lain itu bisa teman dekat, bisa keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Supaya mereka ikut mendukung kita, gitu. Tolong dong ingetin kalau nanti saya mulai ngerokok, ingetin ya, gitu. Motivasi saya ya, seperti itu. Saya yakin bahwa keluarga mendukung kok, gitu, sangat mendukung. Atau misalnya kalau ada teman yang juga perokok, tolong dong jangan merokok di dekat saya gitu, karena saya mau berhenti merokok nih gitu. Jadi pintar-pintar kita aja ya ngomong seperti itu dan meminta bantuan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus sadar apa saja tantangan yang akan kita hadapi ke depan gitu. Pertama, jadi seperti yang tadi, kita harus tahu bahwa kita pasti sebagai misalnya udah perokok nih ya, berhenti merokok, kita harus tahu bahwa pasti withdrawal effect itu akan terjadi. Jadi kita harus tahu apa yang hambatan apa yang kita hadapi ke depan. Kemudian kalau kita udah berhenti merokok, relapse itu mungkin akan terjadi. Jadi relapse itu adalah suatu kondisi di mana kita udah benar-benar udah berhenti merokok berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tiba-tiba kita pengen merokok lagi nih. Biasanya itu dipicu oleh biasanya lebih ke psikologis gitu. Ya benar.
psikologis, misalnya kita stres. Iya sih benar. Terus waktu Stres. lagi stres melihat temennya ngerokok, ya pengen Iya, lagi satu pengen gitu lagi ya. gitu. Jadi kita harus bikin strategi gimana caranya nanti kalau saya menghadapi ini, saya akan melakukan ini. Kalau saya nanti sulit tidur, saya akan melakukan ini gitu. Dan sebenarnya strateginya tuh banyak, Mbak. Kayak misalnya kalau misalnya stres kayak gitu, ya kita bisa menggunakan cara lain lah untuk lari dari stres itu. Misalnya meditasi, melakukan hobi-hobi kita yang lebih positif gitu. Intinya Olahraga, positive thinking, tidur. benar, olahraga, tidur cukup. Ya, Itu tidur sangat-sangat cukup membantu ya. sangat membantu seperti itu. Jadi memang perubahan di dalam tubuh kita selain tadi withdrawal effect ada seperti sakit-sakit, lalu memang agak collapse gitu tadi ya dokter sudah Iya, bilang, relapse. relapse itu tadi. Tapi itu semua bisa teratasi kalau misalnya dari diri kita sendiri tuh kuat ya, walaupun cuma sebulan withdrawal effect-nya tahan-tahanin, setelah itu udah bebas kok, bebas dari rokok dan asap rokok gitu ya dok ya. Dan pastinya didukung dengan pola hidup yang sehat ya dok ya. Nah pola hidup yang sehat untuk semakin terbebas dari yang namanya rokok ini seperti apa kira-kira pola hidupnya? Sebenarnya nggak ada yang spesial ya untuk gaya hidup sehat orang perokok yang mau berhenti merokok dengan pola hidup sehat orang-orang yang biasa yang tidak merokok, dari mulai makanan gitu. Jadi makan makanan banyak yang mengandung serat seperti itu, makan makanan yang sehat lah ya. Oke, ya. Buah-buahan, sayur-sayuran itu cenderung membuat tubuh kita lebih fit gitu. Dan kemudian juga makan yang cukup teratur kayak gitu. Dan terus kemudian dari kebiasaan tidur harus diatur tuh, tidur kita harus cukup berapa jam ya sehari gitu, jangan sampai begadang terus. Biasanya kalau begadang pusing segala macam, larinya bisa ke rokok lagi. Benar. Kemudian olahraga tuh penting, dan olahraga itu kan macam-macam ya, dan sekarang udah mulai banyak tuh sarana kita untuk berolahraga, nge-gym dan fitness segala macam. Iya sih. Yoga itu selain untuk melatih tubuh kita, dia juga melatih pikiran kita supaya lebih tenang gitu. Betul banget sih dok ya, Yunike setuju sih kalau misalnya mau benar-benar nggak kepikiran sampai ngerokok lagi, olahraga kayak atau tidur pun atau makan juga bisa banget ya dok ya. Lalu ada nggak dok permen karet yang katanya bisa menghindarkan atau mengalihkan pikiran kita dari rokok itu benar nggak sih atau cuman mitos sebenarnya? Sebenarnya permen karet itu ada ya, permen ada karet ya? yang dikatakan bisa membantu orang untuk berhenti merokok. Kita menyebutnya namanya NRT atau nicotine replacement therapy. Jadi di dalam permen karet tersebut dia ada kandungan nikotin yang kadarnya tidak sebesar yang ada di dalam rokok biasa. Gitu. Dan fungsinya apa? Yaitu untuk membantu orang-orang yang mau berhenti merokok supaya gejala withdrawal syndrome yang muncul pada mereka itu lebih ringan gitu. Kenapa? Karena di dalamnya kan ada nikotin tuh. Nikotin itu nanti dia juga akan bekerja seperti layaknya rokok itu, tapi dia keluarnya itu keluar di dalam darah itu atau kandungan di dalam darah kita tidak setinggi yang ada di dalam rokok. Jadi pasti rendah banget ya? Dia rendah dan juga dia pelan-pelan tuh naiknya. Kalau rokok dia mendadak dia ininya. Langsung buf gitu ya? Langsung tinggi kadar nikotin di dalam darah itu langsung tinggi, dan itu yang bikin ketagihan mudah. Tapi kalau ini dari permen karet, sebenarnya bentuknya bukan cuma permen karet ya, ada namanya patch, ada patch, terus kemudian spray. Patch itu seperti seperti alat yang bisa ditempel di kulit kita. Itu nanti nikotinnya bisa terserap di dalam tubuh juga. Oh gitu bisa ya? Wah udah canggih ya sekarang ya? Iya, namun sayangnya di Indonesia belum ada, Mbak. Ya, itu belinya harus di luar berarti ya? Iya, kalau mau itu harus di luar. Harus karena ikut PO dulu. ya itu karena terhambat izin dan segala macam ya. Tapi sebenarnya untuk permen karet itu selain karena ada kandungan nikotinnya itu, tapi dia juga bermanfaat karena dia kan membuat mulut kita lebih sibuk ya. Karena kita mengunyah terus gitu kan. Jadi kita nggak pengen merokok karena mulut kita sibuk ada aktivitas. Iya, jadi nggak diem gitu ya, pasti ada aktivitas, pasti orang mikirnya oh udah ada permen karet jadi nggak perlu merokok gitu. Jadi ya mungkin bisa dijadikan alternatif untuk teman-teman yang mau berhenti merokok, itu misalnya mengunyah permen karet yang tidak mengandung nikotin pun itu mungkin bisa dijadikan. Bisa jadi ya. Oke,
Oke. Lalu Dok, banyak banget sekarang ya anak-anak muda ini yang emang udah nggak ngerokok yang sigaret yang ngerokok batangan, tapi menggunakan rokok elektrik atau yang biasa disebut dengan vapor. Nah, fenomena seperti ini bagaimana tanggapan dokter? Ya, oke. Jadi itu sebenarnya memang teknologi ya, teknologi Iya. terbaru yang baru saja ditemukan. Nah, sebenarnya vapor ini atau rokok elektrik ya, rokok elektrik ini memang dia bisa dijadikan salah satu alternatif untuk berhenti merokok kata beberapa orang. Kata beberapa orang gitu. Dan sebenarnya dia itu adalah suatu bentuk memang bentuknya macam-macam ya. Ada yang berrokok, bahkan ada yang kayak USB kalau nggak salah. Oh, nggak tahu itu Dok. Ya, kalau di luar negeri dia lebih bervariasi lagi. Nah, dia itu kandungannya sebenarnya ada nikotinnya juga, Mbak. Tapi memang banyak yang mengatakan beberapa produk ya, memang ini tergantung merek, dia kadarnya memang lebih rendah dibandingkan rokok biasa yang dibakar. Kayak gitu. Dan tetapi sayangnya di dalamnya bukan hanya nikotin aja, tapi zat-zat yang berbahaya yang lainnya, partikel-partikel lain itu juga ada di situ. Jadi ketika kita menggunakan rokok elektrik ini, nah, dia memang rokok elektrik kenapa? Karena dia memakai baterai ya, sumber energinya, dan juga dia memakai ada cairan, makanya dia bervaporisasi, uap gitu. Jadi bukan pakai bakar seperti rokok biasanya. Nah, ketika kita memakai itu, maka zat-zat yang berbahaya itu juga bisa masuk ke dalam tubuh kita, gitu, dan juga bisa keluar juga, jadi mempengaruhi para perokok pasifnya yang di sekitar kita. Jadi sebenarnya sih ya, kalau mau membandingkan nih berbahaya atau enggak, pasti jelas berbahaya. Tapi kalau dibandingkan dengan rokok yang konvensional, ini masih banyak perdebatan sebenarnya. Apakah ini lebih aman atau tidak. Jadi di luar negeri pun ini juga masih perdebatan antara ini bisa dipakai atau tidak untuk teknik berhenti merokok atau tidak boleh diberikan. Itu sebenarnya sih masih perdebatan. Tetapi sebenarnya kalau dari kita sendiri sebenarnya kan udah ada cara metode untuk berhenti merokok dari dokter yang udah lebih aman dan valid gitu. Jadi daripada menggunakan itu mending pakai yang cara yang lebih aman aja. Iya, betul sekali. Menurut Yunike juga sebenarnya tekniknya sama aja nggak sih Dok? Kayak dihirup, dikeluarkan gitu ya, walaupun kadang ada yang wanginya beda-beda ya, seperti wangi vanila atau segala macam itu. Tapi namanya sesuatu yang seperti ngerokok gitu ya nggak baik lah ya untuk kesehatan ya. Dan Yunike memang kurang setuju buat anak-anak muda yang sekarang nih suka banget ngerokok, baik yang itu sigaret bentuknya yang dibakar ataupun rokok elektrik, itu sama sekali nggak dianjurkan sih kalau menurut Yunike gitu ya. Benar. Nah, gimana pemirsa? Udah tahu kan sekarang bahayanya rokok yang biasa ataupun rokok elektrik. Jangan macam-macam ya, jangan pernah coba-coba lah, please. Bahkan nanti bisa bahaya loh. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi Yunike akan membacakan 2 pertanyaan terpilih dari Twitter, yaitu @msc_health_beauty. Tetap di Asia Dokter. Ya pemirsa, masih di AC Dokter bersama saya Yunike Franska dan masih ditemani oleh Dokter Bella. Nah Dok, ini sekarang Yunike akan membacakan 2 pertanyaan terpilih ya Dok ya, udah siap? Oke, pertanyaan pertama ada dari @pandu.alam. Pertanyaannya adalah, apakah rokok memerlukan waktu yang lama sebelum kebiasaan merokok membawa akibat ke badan saya? Oke, sebenarnya akibat rokok itu sayangnya dia nggak butuh waktu lama untuk mempengaruhi tubuh kita. Secara fisiologis dia itu efeknya cepat sekali, karena begitu kita menghisap asap rokok, asap itu masuk ke dalam, nikotin langsung masuk ke dalam tubuh kan, itu hanya butuh 11-15 detik lah itu untuk kadar nikotin itu tinggi, cukup tinggi ke dalam di dalam darah kita. Dia sampai ke otak dan langsung deh seperti yang tadi saya jelaskan, langsung bisa mengeluarkan dopamin dan efek reward itu dia langsung bisa merasakan efek nyaman dan sebagainya. Dan efek ketagihan itu juga nggak butuh waktu berbulan-bulan untuk ketagihan, berhari-hari bisa. Bahkan untuk orang-orang yang merokoknya sehari misalnya cuma 3 batang aja, itu setelah 2 mingguan juga udah bisa ketagihan terhadap rokok tersebut. Dan efek yang lebih cepat lagi itu seperti misalnya tekanan darah kita mulai naik tuh, dan juga denyut jantung kita cepat gitu, sebagai efek dari merokok itu cukup cepat gitu. Dalam hitungan jam aja udah bisa ya itu terjadi gitu. Serem juga ya. Lalu ada dari @putra, pertanyaannya adalah, apakah saya masih beresiko tinggi jika hanya mengembuskan nafas saja tanpa menghisapnya? Nah ini gimana ya? Mengembuskan nafas saja tanpa menghisapnya? Mungkin
nggak sampai menghirup dalam-dalam sehingga asapnya nggak masuk ke dalam paru-paru gitu kali ya. Iya kali ya, Nah, sampai kerongkongan aja kali ya. Iya, tapi sayangnya sebenarnya itu kan udara ya yang kita hisap. Ketika kita menghisap seperti itu sebenarnya masih ada tuh partikel-partikel zat-zat kimiawi yang beracun itu yang masuk ke dalam paru-paru kita meskipun kita tidak menghirup semuanya. Tapi memang secara kadarnya mungkin lebih sedikit ya. Tapi tetap aja sih itu bahaya. Iya, itu mungkin terjadi pada orang-orang yang memang ingin Iseng-iseng. terlihat hits aja ya di depan teman-temannya, tapi nggak langsung Pencitraan. gitu. Iya, pencitraan bisa aja dokter. Lalu Iya. Dok, cara mengatasi keinginan untuk merokok lagi nih, misalnya ada yang sudah mau berhenti ngerokok tapi aduh pengen banget ngerokok lagi. Gimana sih Dok caranya Oke, mengatasi karena mungkin karena withdrawal effect itu ya. benar, Oke. benar. Jadi yang jelas pertama kalau kita udah memiliki motivasi yang tinggi dan kita tahu apa yang mau kita capai, kita harus mengingat itu lagi. Kita kenapa sih mau berhenti merokok? Apa sih goal Motivasinya kita? apa Yang jelas gitu kita kan pengen lebih sehat lagi dong Iya, gitu. betul. Nah, ketika kita dalam kondisi sakau-sakaunya itu, kita harus mengingat lagi tuh apa sih yang kita inginkan seperti itu. Ketika kita dan apabila itu kurang bisa membantu kita, maka kita bisa dibantu oleh biasanya ada yang bilang dengan menghela nafas dalam-dalam kemudian dikeluarkan gitu. Jadi ambil nafas dalam-dalam, keluarkan. Jadi sehingga kita bisa lebih tenang gitu. betul Dan kemudian minum itu lumayan, minum air putih ya, tapi Iya. ya bukan minum yang lainnya. Iya, Minum beberapa gelas seperti itu untuk mengalihkan rasa ingin kita untuk merokok lagi, itu bisa juga. Dan kalau masih nggak bisa juga, bagaimanapun caranya harus mencari distraksi atau pengalih perhatian kita. Dan itu banyak sekali cara, dan setiap perokok itu memiliki cara yang masing-masing. Iya, Karena betul tiap sekali. orang itu kan beda ya Iya, hobinya. iya. Ada yang main musik, ada yang yang nonton film, nonton olahraga, film, gitu. olahraga, atau nyari teman. Tapi jangan nyari teman ngerokok ya malah ya. Nah Dok, gini kedenger-denger nih dokter punya metode tersendiri ya untuk mengatasi kecanduan ngerokok ini ya. Boleh dong sharing sedikit kepada pemirsa di rumah seperti apa metodenya? Oke, jadi metode yang kita terapkan di sini sebenarnya adalah multidimensi ya. Jadi kita utamakan untuk orang-orang yang mau berhenti merokok, kita mengandalkan yang namanya konseling gitu. Jadi kita memiliki konselor-konselor yang dimana sini adalah dokter umum. Jadi teman-teman yang mau berhenti merokok sini kita sambut sangat baik sekali, dan kemudian kita motivasi lagi gitu. Motivasinya apa? Kita gali, dan di sini kita posisinya bukan seperti dokter pasien ya, tapi dokter dengan klien. Jadi kita sebenarnya adalah setara gitu. Dan di sini metodenya dengan konseling tadi, kita ada beberapa kali pertemuan ya. Dengan masing-masing pertemuan itu, misalnya di pertemuan pertama kita ukur dulu nih tingkat adiksi dari klien perokok ini tadi ya. dengan klien ini seberapa tinggi, dan kita menyesuaikan dari situ gitu. Kalau misalnya memang berat, udah tingkat adiksi terhadap rokoknya itu berat, kita biasanya merencanakan memang memberikan farmakoterapi atau obat gitu. Obat yang untuk membantu, sebenarnya obatnya ini sebenarnya sifatnya juga hanya membantu untuk meringankan gejala withdrawal effect itu. Nah buat pemirsa nih yang ingin berhenti ngerokok tapi kayaknya kalau sendirian agak susah ya, yuk datang ke sini aja dibantu sama Dokter Bella. Oke Dok, yang terakhir nih, ada nggak tips dan kesimpulan nih mengenai tadi perbincangan kita untuk pemirsa di rumah supaya mereka kembali dirimain kembali nih, kalau merokok itu nggak boleh intinya itu. Oke. Yang pertama untuk tipsnya untuk teman-teman semua yang mau berhenti merokok, pertama adalah yakinlah bahwa berhenti merokok itu bisa, karena buktinya sudah banyak sekali baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahwa berhenti merokok itu bisa. Jadi optimis dulu. Dan pasang motivasi ya, motivasinya apa nih untuk berhenti merokok? Selain kesehatan mungkin ada yang lain. Nah itu yang harus benar-benar ditulis kalau bisa, ditempel di kamar gitu untuk pengingat. Nah dan kemudian yang kedua, teman-teman mesti tahu bahwa hambatan dan atau challenge dari withdrawal syndrome itu akan pasti ada gitu. Tapi masalahnya adalah gimana cara kita nanti untuk menghadapi hal tersebut kayak gitu. Terus kemudian untuk teman-teman yang belum merokok ya jangan dicoba lah ya. Jangan dicoba untuk memulai merokok karena sekali masuk ke dalam itu adalah suatu jebakan dan akan sulit sekali
untuk keluar dari situ ya. Betul. Oke, terima kasih ya dok ya sudah sedikit memberikan informasi banyak informasi mengenai bahaya ngerokok dan juga manfaat merokok ketika kita sudah bisa terlepas dari yang namanya rokok ya. Nah untuk pemirsa di rumah terima kasih telah setia bersama saya dan juga Dokter Bella. Kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Asia Dokter ya. Bye bye.